Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pergi ke pasar beli pepaya. Cakep. Lupa pulang kerja ke keluarga. Cakep. Kelompok 1 siap berkarya. Cakep. Kalau grogi mohon dimaklumi ya teman-teman. Asik. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Leondi Arif Agus Gunawan dan teman saya. Nama saya Yuan Gira. Nama saya Dela Saputri. Nama saya Cindy Saputri. Adapun dalam materi kami mengenai yaitu kasus perpajakan PT Solusi Mitra, yang dimana sebuah perusahaan yang dikenakan pajak badan. Mereka memiliki dua kewajiban pajak yang berbeda, yaitu PPh pasal 23 dan PPh pasal 25. Dalam kasus PT Solusi Mitra, PPh pasal 23 dipotong dari pembayaran yang mereka lakukan untuk jasa pelatihan manajemen. Bagaimana cara menghitungnya? Jumlah PPh pasal 23 dihitung dengan mengalihkan jumlah pembayaran jasa pelatihan senilai 40 juta dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak ini tidak diberikan dalam soal. Nah, kita perlu mengetahui tarif resmi PPh pasal 23 untuk jenis pembayaran jasa pelatihan manajemen. Untuk menghitung jumlah pastinya, misalnya jika tarifnya 2%, maka PPh pasal 23 senilai 40 juta dikali 2% sama dengan 800.000. Namun ini hanyalah contoh dan angka sebenarnya bergantung pada tarif yang berlaku. Dalam kasus ini, PT Solusi Mitra membayar anggaran angsuran sebesar 6 juta per bulan. Jadi, selama 1 tahun, PT Mitra Solusi membayar sebesar 72 juta. 72 juta didapat dari 6 juta per bulan dikali dengan 12 bulan. Untuk menghitung PPh pasal 29, pajak terutang ini berdasarkan laba kena pajak sebesar 390 juta dan pajak badan yang berlaku. Misalnya, jika tarif badan pajak sejumlah 25%, maka pajak terutang sebesar 390 juta dikali 25%, yaitu dengan Rp 97.500.000. Mengurangi angsuran PPh pasal 25, kurangi pajak terutang dengan total PPh pasal 25 yang sudah dibayar sebesar 72 juta. Dalam contoh ini, PPh pasal 29 sebesar 90.500.000 dikurang 72 juta. Sama dengan 25.500.000. Sekali lagi, ini hanya contoh dan angka sebenarnya tergantung pada tarif pajak yang berlaku. Kemungkinan audit. Pernyataan terakhir membahas kemungkinan audit. Audit itu bisa disebabkan dari pelaporan PT Pajak Solusi Mitra dan data yang kemungkinan yang dimiliki DJP. Apa sih DJP itu? DJP itu ada Direktur Jenderal Pajak yang memperbedakan yang bisa disebabkan oleh kesalahan penghitung, pelaporan dan jika ditemukan perbedaan DJP berhak melakukan audit dan akan mengenakan sanksi. Menekankan pentingnya memahami perhitungan pajak yang kompleks dan pentingnya akurasi dalam pelaporan pajak untuk menghindari masalah dengan DJP. Tanpa informasi lengkap mengenai tarif PPh pasal 23 dan tarif pajak badan, kita hanya bisa memberikan perhitungan contoh. Untuk mendapatkan jawaban yang tepat, kita memerlukan informasi tersebut. Baiklah, sekian presentasi mengenai materi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.
Sekian